Chapter 21. 10.000 Medicines Pavilion adalah salah satu lokasi paling ramai di Fragrant Cloud Peak. Hampir setiap hari, kerumunan murid sekte luar datang dan pergi. Salah satu alasannya adalah karena 10 prasasti batu, dan alasan lainnya adalah karena 10.000 pavilion obat itu sendiri, yang terletak di tengah-tengah semua prasasti batu itu. Disitulah kamu bisa bertukar poin jasa untuk tanaman obat dan formula pil. Seringkali ada juga tes untuk promosi ke apoteker pekerja harian, atau kesempatan ketika pil obat yang dibuat oleh berbagai murid dibeli kembali oleh sekte. Karena berbagai alasan, daerah itu hampir selalu merupakan kuali suara yang mendidih. Karena sifat tempat yang ramai, tempat itu akhirnya menjadi tempat untuk membicarakan berita terbaru. Meskipun itu dimulai sebagai pertukaran informasi tentang tanaman dan tumbuh-tumbuhan, akhirnya, semua yang ada di sekte ini menjadi bahan pembicaraan. Hal-hal besar, hal-hal kecil, bahkan gosip acak semuanya disampaikan di antara berbagai murid. Ketika Bai Xiaon tiba, tempat itu penuh sesak. Beberapa orang datang dan pergi, tetapi sekitar 30 hingga 50% murid berdiri di sekitar untuk berbicara. Ada juga murid-murid yang berbaris untuk menantang prasasti batu dan mendapatkan tempat di daftar nama. Bai Xiaon masuk melalui kerumunan untuk sementara waktu sebelum akhirnya mendekati prasasti batu kedua. Tepat ketika dia akan berjalan ke prasasti itu sendiri, dia kebetulan mendengar 3 murid sekte luar di depan berbicara tentang dia. Apakah kalian mendengar? Sesuatu yang sangat aneh telah terjadi di sekte baru-baru ini. Seseorang telah secara khusus mencuri ayam ekor roh pemimpin puncak. Seharusnya, lebih dari 100 sudah hilang. Apa maksudmu 100? Aku mendengar bahwa tidak akan lama sebelum Peak Lord Li tidak memiliki ayam yang tersisa sama sekali. Para murid yang bertanggung jawab atas peternakan ayam ekor roh telah menempatkannya pada daftar yang paling dicari. Mereka bahkan mengatakan bahwa ketika mereka menangkapnya, mereka akan mencincangnya dan memberinya makan untuk ayam. Sangat aneh. Mengapa semua keajaiban ini muncul di Fragrant Cloud Peak tiba-tiba? Pertama ada kura-kura misterius, dan sekarang bandit ayam perkasa ini. Bai Xiaon tanpa sadar membungkukkan bahunya dengan bersalah. Lagi pula, dia tidak melakukan apa-apa selain mencuri beberapa ekor ayam, bukan? Siapa yang tahu bahwa itu akan menyebabkan kegemparan? Dari tampilan itu, hampir semua orang tahu. Selanjutnya, ketika dia menyadari bahwa ayam roh ekor sebenarnya milik Li Qinghou, dia menjadi lebih takut. Wah, aku tidak mencuri banyak, pikirnya. Dia hampir merasa seperti sedang dijebak. Ketika dia mencoba memikirkan cara untuk mengubah opini publik tentang masalah bandit ayam yang perkasa, dia mendengar suara keributan dari belakangnya. Hei Girly, ada apa dengan dorongan itu? Apakah kamu terlambat bereinkarnasi atau apa? Jadi bagaimana kalau aku mendorong, ya? Tidak ada yang istimewa dari kamu. Jika kamu takut pada orang banyak, untuk apa kamu datang ke sini? Kamu seharusnya merasa beruntung didorong oleh seorang gadis seperti aku. Kamu. Untuk beberapa alasan, suara itu terdengar asing bagi Bai Xiaon. Dia berbalik untuk melihat seorang wanita muda yang cantik dan lembut berdiri di sana, dadanya membuncit, tangannya di pinggulnya ketika dia dengan angkuh menatap ke bawah ke arah seorang lelaki yang tampak kekar. Hou Xiaomei, kata Bai Xiaon, berkedip. Wanita muda itu memang Hou Xiaomei, dan ketika dia mendengar suaranya, dia berbalik dan melihatnya, dan keangkuhan di wajahnya dengan cepat berubah menjadi sukacita. Kakak besar Xiaon, ini kamu. Serunya, berbalik dan bergegas ke arahnya. Bahkan sebelum dia tiba, Bai Xiaon merasakan aura panas dan murni menyapu wajahnya. Hei, adik perempuan suci, jawabnya, melihat ke arah Hou Xiaomei yang lincah dan menawan. Wajah Hou Xiaomei sedikit memerah menanggapi kata-kata Bai Xiaon. Oh, hentikan, kakak Xiaon, katanya dengan manis. Kamu menggoda? Panggil aku Hou Xiaomei. Dan seperti itu saja, wanita muda yang sebelumnya kasar itu tiba-tiba cantik dan menawan. Cukup banyak di sekitar mata murid sekte luar mulai berkilau. Adapun pria kekar yang baru saja dia berdebat, dia tiba-tiba merinding ketika dia menyadari betapa cueknya yang pemurung dan temperamental. Kakak besar Xiaon, katanya, kakak laki-laki aku meninggalkan gunung dan belum kembali, dan ini adalah pertama kalinya aku di sini. Di mana aku pergi untuk mendapatkan volume kedua tanaman dan tumbuh-tumbuhan? Ini benar-benar pertama kalinya di sini. Sebelumnya, kakak laki-lakinya telah membantunya menangani segalanya, dan sekarang dia sendirian, dia tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, dia berlari ke Bai Xiaon. Bai Xiaon tersenyum saat dia menjelaskan proses kepadanya, pergi ke detail menit. Hou Xiaomei mengangguk sesekali. Pada saat dia selesai menjelaskan, dia tidak hanya merasa bahwa dia adalah orang yang baik,
dia juga merasa bahwa dia juga sangat berpengetahuan. Setelah selesai, Bai Xiaon menatap Hou Xiaomei untuk memastikan bahwa dia tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut. Kemudian dia menunjuk ke prasasti batu pertama, yang menguji volume pertama tanaman dan vegetasi, dan dengan tenang berkata, "Dilihat prasasti batu itu? Semua orang yang meninggalkan tanda mereka di bagian atas daftar seperti terpilih dalam sekte. Salah satu dari orang-orang itu adalah tipe yang akan mengguncang seluruh dunia kultivasi di masa depan. Aku tidak akan membahas semua nama, hanya nama kedua dalam daftar. Lihat lambang botol ajaib itu? Itu mewakili salah satu perempuan yang dipilih di sini di Fragrant Cloud Peak, Yao Xinqi. Yao Xinqi, seru Hou Xiaomei, matanya bersinar saat dia melihat lencana botol ajaib. Jadi, botol ajaib itu adalah singkatan dari murid puncak Lord, yang memiliki meridian tumbuhan dan semangat tumbuh-tumbuhan, tetua Sister Yao, yang ditakdirkan untuk bergabung dengan sekte batin. Dari cara Hou Xiaomei berbicara tentang Yao Xinqi, jelas bahwa dia memeluknya dengan sangat hormat. Mendengar penjelasan Bai Xiaon tentang simbol botol ajaib sepertinya membuatnya semakin bersemangat. Bai Xiaon terus menjelaskan masalah dengan tenang sedikit lebih lama, sampai dia menyadari bahwa Hou Xiaomei tampaknya benar-benar terpaku pada botol ajaib, dan sama sekali tidak memperhatikan kura-kura yang jelas-jelas telah melampaui itu. Dia merasa agak jengkel. Lagi pula, bukankah intinya dari penjelasannya adalah membuat dia memperhatikan kura-kura? Ahem, ya, Yao Xinqi benar-benar luar biasa. Itu sebabnya dia bisa sampai ke tempat kedua di prasasti batu pertama dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Dia memastikan untuk secara khusus menekankan kata-kata, tempat kedua. Hou Xiaomei menganga sejenak, lalu mengerutkan kening. Tempat kedua. Siapa yang diwakilkan oleh kura-kura di atas tetua Yao? Terlihat sangat jelek. Mendengar ini, Bai Xiaon merasa jauh lebih bahagia. Dalam benaknya, dia benar-benar perlu mendidik Hou Xiaomei sedikit lagi. Menempatkan sikap yang sangat serius, dia mulai berbicara dengan nada yang sangat tulus. Kamu salah di sana, Xiaomei. Tahukah kamu bahwa kura-kura yang tampak keren sebenarnya mewakili murid paling misterius, mengagumkan, dan transenden di seluruh sekte? Ada banyak legenda tentang orang ini. Setiap kali dia muncul, dia menyebabkan kegemparan besar di sekte, dan merupakan pusat dari semua perhatian. Banyak murid mengikuti setiap gerakannya, iri padanya dan bahkan bersorak keras untuknya. Benarkah? Hou Xiaomei adalah gadis yang sederhana dan murni, dan hal-hal yang dikatakan Bai Xiaon membuatnya menatap dengan terkejut. Kamu harus tahu bahwa 2 bulan lalu, murid ini membuat cipratan besar ketika dia menghancurkan harapan Yao Xinqi untuk mendapatkan tempat pertama di 9 batu prasasti. Kamu harus tahu bahwa dalam penampilan debutnya, dia mengambil tempat pertama di prasasti batu pertama. Dia melakukannya semudah membalik-balik tangannya. Kamu harus tahu bahwa Yao Xinqi secara pribadi menyaksikannya terjadi. Selama 7 hari berikutnya, dia tidak tidur atau beristirahat. Dia menantang prasasti batu berulang-ulang, tetapi bahkan setelah dia melakukan semua yang dia bisa, dia masih di tempat kedua, dan dipaksa untuk mengakui kekalahan. Kamu harus tahu bahwa aku, Bai Xiaon, Bai Xiaon menjadi sangat bersemangat, dan pada akhirnya, dia ingin mengungkapkan dirinya sebagai dewa penyu yang perkasa, tetapi menahan pada saat terakhir. Waktu ideal untuk mengungkapkan identitasnya ada di depan banyak orang. Untuk melakukannya di depan seorang gadis muda lajang terlalu banyak menyia-nyiakan. Itu semua benar? Tanya Hou Xiaomei, matanya bersinar seterang bintang-bintang yang berkilauan di malam tanpa bulan. Dia sekarang menatap kura-kura kecil itu, wajahnya yang memerah tampak seperti adorasi. Tentu saja itu benar, jawab Bai Xiaon, mendesah ke dalam. Dalam benaknya, dia baru saja melakukan hal yang sangat baik, yang membantu meluruskan jalannya seorang anak yang tersesat ke jalan yang salah. Merasa cukup berhasil, dia mengayunkan lengan bajunya dan mengabaikan pemujaan Hou Xiaomei saat dia menuju batu prasasti kedua. Dia menyikut jalannya melalui kerumunan, kemudian menunggu sebentar sampai dia berada di baris berikutnya. Dia harus menunggu sebentar agar salah satu kabin kayu gelondongan kosong, setelah itu dia masuk ke pintu dan menghilang. Pondok kayu itu tampak sama di dalam seperti yang terakhir ia masuki. Setelah menggambar kura-kura, penglihatannya berenang, dan suara gemuruh memenuhi telinganya. Ketika dia bisa melihat lagi, dia sekali lagi berada di ruang kosong yang familiar itu. Tidak ada suara dingin yang berbicara saat ini, alih-alih, tanaman dan vegetasi yang terfragmentasi segera muncul di depannya. Karena Bai Xiaon sudah siap untuk ini, matanya bersinar dan tangannya bekerja dengan cepat. Dalam sekejap mata, satu tanaman roh demi satu disatukan. Waktu berlalu. Ketika nilai tongkat dupa habis, ada kurang dari 5.000 tanaman yang tersisa,
yang secara signifikan lebih baik daripada catatan yang telah ia tetapkan ketika ia pertama kali diuji untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar dupa. Sayangnya, waktu sudah habis. Visi Bai Xiaon berenang, dan ketika dia bisa melihat dengan jelas, dia kembali ke kabin kayu. Meskipun telah muncul sedikit pendek, dia masih sangat percaya diri dengan hasilnya. Dengan cepat menyambar ketiga volume tanaman dan tumbuh-tumbuhan, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu pondok kayu, jantung berdebar kencang mengantisipasi. Di luar, dia bisa melihat banyak murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka menatap daftar nama. Bai Xiaon saat ini merasa sangat heroik. Kali ini aku akan mengguncang seluruh sekte. Aku akan memastikan bahwa semua orang tahu Bai Xiaon adalah dewa penyu yang terkenal. Dia bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi objek pemujaan puluhan ribu murid, dan sudah bisa melihat ekspresi kaget pada Hou Xiaomei. Menghadapi. Ketika dia memikirkan hal itu, Bai Xiaon tidak bisa menahan tawa dengan keras. Kemudian dia mengangkat tangannya dengan megah, dan baru saja akan berteriak di atas paru-parunya bahwa dia adalah Lord Turtle yang perkasa. Ketika tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari antara para murid sekte luar berbaris untuk persidangan dengan api. Apakah kamu pikir kura-kura kecil yang mencuri perhatian tetua Sister Yo akan berani muncul? Aku meragukan itu. Penggemar tetua Yo-Yo gila. Aku mendengar bahwa mereka telah mencari seluruh penyu kecil di tepi selatan. Mereka bahkan menyebarkan berita itu begitu mereka menemukannya. Mereka akan mengulitinya hidup-hidup. Aku juga mendengarnya. Bahkan ada beberapa murid sekte batin yang bergabung dalam pencarian. Tangan Bai Xiaon tergantung di udara ketika dia mendengarkan apa yang orang katakan. Tiba-tiba, hatinya mulai bergetar. Ketika dia mendengar bahwa ada murid sekte batin yang mencarinya juga, dahinya mulai meneteskan keringat, dan dia dengan cepat menggaruk kepalanya, dan kemudian menjatuhkan tangannya seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Marah, ia merayap menembus kerumunan, ekspresi cemas, sedih di wajahnya. Ini konyol. Mereka mendorong sesuatu terlalu jauh. Yang aku lakukan adalah mengambil tempat pertama, kan? Dan sekarang para murid sekte batin terlibat? Apakah itu sepadan? Kali ini, ekspresinya nyata, dan tidak sedikit pun berpura-pura. Hampir segera setelah ia memasuki kerumunan, seseorang memperhatikan bahwa daftar nama pada prasasti batu kedua telah berubah, dan segera, keributan besar terjadi. Pertukaran ini melibatkan beberapa permainan kata yang tidak mungkin diterjemahkan secara langsung. Nama Hou Xiaomei secara harfiah berarti, ya adik perempuan. Jadi itu konyol untuk memanggilnya, ya adik perempuan. Sebaliknya ia benar-benar memanggilnya dengan namanya sendiri, meskipun itu terdengar agak lucu dan atau genit. Chapter 22. Lihatlah batu prasasti kedua. Kura-kura kecil itu muncul lagi. Itu ada di tempat pertama lagi. Siapa penyu kecil ini? Siapapun itu telah mengambil dua tempat pertama berturut-turut. Sekarang tetua Sister Yo tidak memiliki 8 tempat-tempat pertama, dia hanya memiliki 7 tempat. Para murid sekte luar berada dalam kegemparan total, dan teriakan alarm yang tak terhitung dapat terdengar berdering. Namun, ada satu suara di antara kerumunan, seorang gadis yang menangis dengan gembira. Pergi, kura-kura kecil, pergi. Wanita muda itu tidak lain adalah Hou Xiaomei. Berkat dorongan Bai Xiaon sebelumnya, dia sekarang adalah penggemar berat kura-kura kecil. Sekarang ketika dia tiba-tiba melihat kura-kura kecil mengambil dua tempat pertama, indera pemujaannya meningkat dengan cepat. Faktanya, kura-kura kecil itu sekarang telah melampaui tempat Yosinki di dalam hatinya. Suara keributan bergulir dalam gelombang, sampai semua orang berteriak. Bagaimanapun, kura-kura kecil itu benar-benar sangat terkenal, dan sekarang sekali lagi terbukti dengan tindakannya bahwa siapapun yang diwakilinya memenuhi syarat untuk menantang Yosinki. Bahkan, ada beberapa orang yang mulai mengantisipasi pemandangan kura-kura kecil yang melampaui Yosinki di ke-10 prasasti batu. Bai Xiaon ada di kerumunan, masih agak tertekan, tetapi juga diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia hanya sedikit menyesal bahwa tidak ada yang tahu siapa dia. HMPH, suatu hari, aku akan mengungkapkan bahwa aku Lord Turtle di depan kerumunan yang lebih besar. Dia berjanji pada dirinya sendiri. Di samping sumpahnya, dia belum siap untuk menyerah. Dia selanjutnya mulai berpartisipasi dalam semua teriakan. Kadang-kadang, suara menusuk akan berdering, menarik kerumunan lebih jauh. Surga! Siapa itu? Aku suka pria ini. Idola masa. Lord Turtle tidak terkalahkan. Berkat tangisan Bai Xiaon yang menusuk, diskusi para murid sekte luar menjadi semakin panas. Namun, pada saat itulah dengusan dingin terdengar,
dan sesosok melompat keluar dari kerumunan untuk berdiri di atas salah satu pondok kayu. Itu adalah seorang pria muda dengan ekspresi dingin, muram di wajahnya. Suaranya yang dingin terdengar di antara kerumunan saat dia berkata, sebaiknya aku tidak mencari tahu siapa kura-kura kecil sialan itu. Jika aku melakukannya, dia akan menyesal telah mencuri pusat perhatian dari Suster Junior Yo. Sama di sini. Kura-kura kecil mungkin bersembunyi di kerumunan sekarang. Aku akan menemukannya. Suara kedua adalah milik pemuda lain, yang juga terbang ke atap pondok kayu dan memandang sekeliling dengan dingin ke arah kerumunan. Rupanya dia memperhatikan Bai Xiaon, bukan karena dia pikir dia adalah kura-kura kecil, tetapi karena teriakan Bai Xiaon sebelumnya cukup terang-terangan dan membuat pemuda itu kesal. Segera, lebih banyak orang mulai mengatakan hal yang sama, 7 atau 8 di antaranya. Lebih jauh lagi, ketika mereka melepaskan kekuatan luar biasa dari basis kultivasi mereka, jelas bahwa yang terkuat di antara jumlah mereka berada di tingkat ke-7 Qi kondensasi. Orang-orang ini jelas penggemar Yao Xin Qi, dan yang terkenal pada saat itu. Penampilan mereka di tempat kejadian menyebabkan kerumunan untuk segera tenang dan berhenti mendiskusikan masalah ini. Namun, di dalam hati, kebanyakan orang jengkel dengan apa yang terjadi, dan lebih membenci pria muda itu daripada sebelumnya. Meskipun semua orang menyukai Yao Xin Qi, dia hanya satu orang. Para murid hadir tidak bodoh, dan benar-benar mengagumi seseorang yang bisa menantang Yao Xin Qi berdasarkan prestasi individu. Ketika Bai Xiaon mendapati dirinya menjadi subjek tatapan pemuda itu, dia tidak merasa sangat percaya diri. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa ada begitu banyak penonton yang tidak berani disinggung oleh pemuda itu, Bai Xiaon balas melotot dengan pandangan yang mengatakan, jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku akan bertarung kembali sampai mati. Pada titik ini dalam kebuntuan, seberkas cahaya melesat di udara ke arah 10.000 paviliun obat-obatan, di mana sosok yang anggun dapat dilihat. Itu tidak lain adalah Yao Xin Qi. Itu tetua Yao. Elder Sister Yao akan datang. Kebuntuan berakhir. Begitu para murid sekte luar melihat Yao Xin Qi, senyum muncul di wajah mereka. 7 atau 8 pemuda yang merupakan penggemarnya dengan cepat menarik basis kultivasi mereka. Terlihat sangat percaya diri dan tenang, mereka menggenggam tangan pada Yao Xin Qi. Yao Xin Qi datang karena pertama, dia sudah mendengar tentang perubahan daftar peringkat pada prasasti batu kedua, dan kedua, dia punya masalah lain untuk dihadiri. Setelah melihat sekeliling, dia dengan mudah menebak apa yang menyebabkan kebuntuan itu. Dia memandang ke 8 penggemar, matanya berkedip-kedip dengan ketidaksenangan dan bahkan jijik. Urusan Yao Xin Qi belum mencapai tingkat di mana orang lain perlu ikut campur, katanya dengan dingin. Selain itu, jika seorang murid terpilih baru muncul di Fragrant Cloud Peak, itu sesuatu yang beruntung untuk sekte secara keseluruhan. Jika kalian membiarkan hal seperti ini terjadi lagi, maka jangan salahkan saudari junior kamu karena kehilangan kesabaran. Suaranya dipotong dengan ketajaman pedang, dan 8 penggemar itu tampak marah. Namun, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Yao Xin Qi menatap kura-kura kecil di atas batu prasasti kedua, dan hatinya dipenuhi dengan semangat pantang menyerah. Dia memandang ke arah kerumunan dan berkata dengan suara dingin, sombong, manapun saudara muda itu yang melampaui aku di atas prasasti batu untuk volume pertama tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Jika kamu masih bergegas di dalam berkerumun dan tidak ingin menunjukkan wajah sejati kamu, maka jadilah itu. Lakukan apa yang kamu mau. Murid sekte luar sekitarnya bersorak dalam menanggapi. Bagi sebagian besar dari mereka, Yao Xin Qi adalah terpilih dari Fragrant Cloud Peak. Bai Xiaon berdiri di sana di tengah orang banyak, merenungkan bahwa Yao Xin Qi pasti layak untuk dipilih. Kata-katanya barusan telah diucapkan dengan luar biasa. Dia mendongak sejenak dalam pikiran. Dia bisa dengan jelas mendengar keangkuhan dalam kata-katanya, dan apa yang menyebabkan dia menghela nafas paling banyak adalah bahwa dia tidak ingin mengungkapkan dirinya. Tidak, itu adalah niat membunuh yang berkedip-kedip di mata para penggemar yang memujanya. Ekspresi Yao Xin Qi tenang saat dia dengan tenang berbicara kepada kerumunan secara keseluruhan. Hadirin sekalian, aku datang ke sini untuk alasan lain hari ini, dan aku harap aku dapat mendapat dukungan dari kamu semua. Kata-katanya langsung membuat semua orang bersemangat, dan semua orang menunggu dengan hormat untuk melihat apa yang harus dia katakan selanjutnya. Ketenangan Fragrant Cloud Peak telah terganggu akhir-akhir ini. Tuanku, Li Qinghou, telah kehilangan beberapa roh ekor ayam. Dia saat ini keluar dari sekte, dan kemungkinan besar tidak terlalu peduli tentang masalah ini. Namun, sebagai muridnya, aku memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Aku dengan tulus berharap bahwa semua rekan murid aku akan bekerja keras untuk menangkap pencuri ayam ini. Jika ada yang berhasil menangkapnya, aku pribadi akan menghadiahi orang itu dengan liontin batu giok yang berharga. Bahkan ketika dia berbicara, Yao Xin Qi mengeluarkan liontin batu giok hijau dari dalam jubahnya.
Itu memancarkan cahaya lembut yang membuatnya jelas itu adalah barang yang luar biasa. Ini adalah item yang aku temui beberapa tahun yang lalu yang mengandung kekuatan defensif yang kuat. Ketika suaranya bergema, banyak murid sekte luar memandang Liontin Giok, dan ekspresi bersemangat bisa dilihat di banyak wajah mereka. Beberapa bahkan mulai meneriakkan berbagai janji. Jangan khawatir, Tetua Yo. Pencuri ayam itu tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Berani-beraninya dia mencuri ayam Tuan Puncak. Pencuri ayam ini sangat berani. Kami pasti akan sangat memperhatikan masalah ini. Segera, hampir semua orang di kerumunan telah berteriak jaminan bahwa mereka akan membantu, terutama penggemar Yosinki, yang matanya menyala dengan penuh semangat ketika mereka berteriak lebih keras daripada orang lain. Bai Xiaon berdiri di tengah-tengah kerumunan, agak terpana. Murid-murid di sekitarnya menjadi sibuk, dan dia merasa seperti angin dingin bertiup di punggungnya. Namun, dia masih tidak mau menyerah. Bahkan hanya berpikir tentang kelaparan yang disebabkan dari menumbuhkan teknik Forever Life Forever menyebabkan keringat membasahi dahinya. Pikirannya berpacu ketika dia mencoba untuk datang dengan ide-ide, dan sesaat kemudian, matanya menyala. Tiba-tiba, dia menampar dadanya dan memproyeksikan suaranya melalui kerumunan. Tetua Sister Yo, aku, Bai Xiaon, pasti akan menyelesaikan misi ini, bahkan jika aku harus mendaki gunung pisau atau berenang ke dasar tong minyak mendidih. Aku akan menangkap pencuri ayam ini. Suara menusuknya tidak bisa dilewatkan, dan ketika dia berbicara, dia memundurkan langkahnya ke depan untuk berdiri di depan orang banyak. Cara dia masuk menyebabkan banyak mata jatuh ke atas dirinya, seperti halnya cara dia dengan keras menampar dadanya sendiri. Bahkan penggemar Yosinki merasa sedikit kewalahan, dan Yosinki sendiri tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Melihat seberapa besar teman-teman muridnya mendukungnya menyebabkan senyum muncul di wajah Yosinki. Dia sedikit mengangguk, dan baru saja berbalik untuk pergi ketika tiba-tiba, suara menusuk Bai Xiaon sekali lagi membebani kerumunan. Tetua Sister Yo, aku punya saran. Mengapa kita tidak membentuk satuan tugas pencuri ayam? Jika kita bekerja bersama, itu akan membuatnya lebih mudah untuk menangkap pengkhianat keji ini, dan melindungi ayam ekor Dewa Puncak Roh. Dari nada yang benar dari suara Bai Xiaon, sepertinya dia bersedia untuk tidak berusaha untuk menyelesaikan misi ditetapkan oleh Tetua Sister Yo. Yo Shinki menatap kaget. Sedangkan untuk sisa kerumunan, beberapa dari mereka berpikir itu adalah ide yang baik dan mulai menyuarakan persetujuan mereka. Ide bagus, kata seseorang. Namun, kultivasi masih menjadi prioritas utama kami, jadi masalahnya harus sukarela. Yo Shinki memandang Bai Xiaon sekali lagi. Menurut pendapatnya, saudara juniornya ini tidak hanya adil dan murni, dia tampak menawan secara inheren. Terlebih lagi, dia tampaknya sangat berbakti kepada wanita itu, yang meninggalkannya dengan kesan yang sangat baik. Mengangguk, dia tersenyum padanya. Karena ide ini diajukan oleh saudara muda yang bersemangat ini, aku sarankan agar dia membentuk satuan tugas pencuri ayam. Ambillah ke-10 pita sutra ini untuk digunakan sebagai tanda identifikasi bagi anggota gugus tugas. Dengan itu, ia menghasilkan 10 pita sutra biru dari dalam tas pegangnya. Dengan lambaian tangan, dia mengirim mereka terbang menuju Bai Xiaon, di mana mereka mendarat di tangannya. Jangan khawatir, Tetua, aku akan menangani semuanya. Dia berdiri di sana dengan tali sutra di tangan, tampak lebih bangga dari sebelumnya. Bahkan, dia tampak seperti tidak akan menyerah kepada siapapun ketika datang ke ayam Lord Pig, dan bahkan akan rela mengorbankan hidupnya untuk tujuan tersebut. Mata Yosinki bersinar dengan kekaguman, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenungkan bahwa hanya ada sedikit bruder muda yang bertanggung jawab seperti ini di sekte ini. Melihat terakhir pada penampilan menawan Bai Xiaon, dia berbalik dan pergi. Para penggemar Yosinki tidak senang tiba-tiba melihatnya dan Bai Xiaon dengan baik. Selain itu, mereka juga menyesal tidak memenangkannya dengan cara menjilat sendiri. Setelah Yosinki pergi, para murid dari peternakan unggas roh juga pergi, berterima kasih kepada kerumunan banyak dalam proses. Mereka terutama menyatakan terima kasih kepada Bai Xiaon, yang berdiri di sana, dadanya membuncit saat dia mengutuk pencuri ayam itu. Kemudian, ia mengatur satuan tugas pencuri ayam, mengisinya dengan murid-murid lain yang basis budidayanya tidak melebihi miliknya. Akhirnya, Bai Xiaon bergegas pergi, menyeka keringat dari alisnya. Sambil mendesah, dia berpikir, itu sangat dekat. Aku hampir kehilangan akses ke sumber makanan aku. Untung kamu pintar dan cerdas, Bai Xiaon. Hehe. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Sambil menyenandungkan sedikit nada, dia menuju sekali lagi ke arah kediaman halamannya. Kembali di halaman, bambu spirit winter di bidang roh tumbuh sangat tinggi. Tingginya sekarang 3 meter, lebih tebal dari betisnya, dan penampilannya mengejutkan.
Malam itu, ketika awan gelap memenuhi langit dan semuanya gelap gulita, Bai Xiaon duduk di sana dengan mata terbuka lebar, menjilat bibirnya. Malam ini gelap, dan aku merasa lapar lagi. Chapter 23. Saat itu larut malam, dan Fragrant Cloud Peak diselimuti dalam kegelapan. Jika kamu mengulurkan tangan di depan kamu, kamu bahkan tidak akan bisa melihat jari-jari kamu. Selain angin yang berbisik, semuanya damai dan sunyi. Bahkan suara mengintip pun tidak terdengar dari burung dan binatang buas. Bai Xiaon bergegas melalui kegelapan, Bang Sutra Yaoxinqi diikatkan di lengannya, mengikuti jalan yang mengarah ke salah satu peternakan ayam roh ekor. Saat ia melaju, ia sesekali akan merunduk ke semak-semak di dekatnya dan melanjutkan penyembunyiannya. Segera, peternakan ayam ekor roh muncul di depan. Sebagian besar ayam tertidur, meskipun beberapa berjalan mondar-mandir. Bahkan ada satu ayam yang berjalan ke arah Bai Xiaon. Dia berjongkok di sana di semak-semak, menjilat bibirnya sampai roh ekor ayam mendekati pagar. Tepat saat dia mengeluarkan jangkrik bambu, jantungnya berdebar kencang, dan tatapan waspada memenuhi matanya. Pada saat yang sama, teriakan bisa terdengar dari belakangnya ketika banyak sosok menyerbu ke arahnya sepanjang malam. Mereka bahkan memiliki bola api yang mengeluarkan cahaya radiasi ke dalam malam. Pencuri ayam sialan. Akhirnya kamu menunjukkan wajah kamu. Kami sudah menunggu kamu di sini selama berhari-hari. Sekarang kami membuat kamu terkepung. Mari kita lihat bagaimana kamu mencoba melarikan diri. Saat tangisan bergema, 8 sosok mendekati Bai Xiaon, benar-benar mengelilinginya. Mereka adalah para murid yang bertugas merawat ayam-ayam itu. Bahkan setelah berhari-hari menunggu dengan susah payah, mereka tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan menjadi hari di mana semuanya terbayar. Hati mereka dipenuhi dengan semangat yang benar ketika mereka bersiap untuk segera melaksanakan keadilan atas pencuri ayam itu. Ketika kata-kata mereka terdengar, Bai Xiaon tampak terkejut pada awalnya. Tapi kemudian dia mendongak sejenak dan mendengus dingin. "Diam, kalian orang," katanya. "Tetap turun." Kata-katanya diucapkan tanpa kesopanan sedikit pun, seolah-olah keadilan ada di pihaknya. Dia tidak melakukan apapun untuk mencoba melarikan diri, tetapi sebaliknya, dengan sombong bangkit, memastikan bahwa pita sutra di lengannya terlihat jelas. "Lihat itu," ditanyanya. "Aku Kapten Gugus tugas pencuri ayam." Alis berkerut, dia memandang berkeliling pada 8 murid, jelas tidak senang. Perkembangan mendadak ini menyebabkan 8 penyelundup menatap kaget. Beberapa murid ini telah melihat Bai Xiaon sebelumnya pada hari itu. Setelah memeriksanya sedikit lebih dekat, mereka mulai ragu. Salah satu murid tampak agak skeptis tentang situasi ini. "Oh, itu junior brother Bai. Yah, apa yang kamu lakukan di sini larut malam, ya?" Kata-katanya menyebabkan para murid lainnya menatap Bai Xiaon dengan curiga. Menjentikkan lengan bajunya dan mengerutkan kening, Bai Xiaon dengan marah berkata, "Tetua Yao sendiri memintaku untuk menjadi kapten gugus tugas pencuri ayam, jadi tentu saja aku akan melakukan segala daya untuk menangkap pencuri ayam. Aku bahkan telah menghentikan rutinitas kultivasi malam hari untuk datang ke sini dan berbaring menunggu. Namun, mengingat seberapa banyak keributan yang kalian lakukan, aku yakin pencuri ayam sudah lama melarikan diri." Dia benar-benar tampak seperti gambar seseorang yang mencoba menangkap seorang pencuri. Para murid peternakan ayam saling bertukar pandang dengan cemas, dan beberapa dari mereka bahkan terlihat agak malu. Adapun yang paling mencurigakan dari para murid, ekspresinya sedikit melunak, meskipun dia masih tidak sepenuhnya yakin. Melihat bahwa kecurigaan mereka belum sepenuhnya dihilangkan, Bai Xiaon memberikan harum dingin dan, sebelum ada yang bisa bertanya lagi, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif dan meletakkan tanggung jawab pada mereka. "Tidak heran kalian telah kehilangan begitu banyak ayam ekor roh. Kamu benar-benar lalai. Lihatlah ke sana, pagar kamu bahkan patah." Dia menunjuk ke suatu tempat di mana ada benar-benar lubang di pagar, meskipun itu tidak terlalu jelas. Itu benar-benar telah menonjok ke pagar oleh ayam ekor roh yang berjuang bahwa ia telah dalam proses mencuri beberapa waktu lalu. Para murid peternakan ayam melihat ke arah yang ditunjuk Bai Xiaon, dan ketika mereka melihat lubang itu, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Memang benar bahwa mereka benar-benar tidak memperhatikan banyak detail kecil seperti ini di masa lalu. Dan lihat ayam roh ekor itu. Bagaimana kamu berencana untuk melindunginya setelah berjalan jauh ke sini? Bai Xiaon tampaknya semakin marah, dan bahkan meninggikan suaranya, menyebabkan wajah para murid peternakan ayam memerah karena malu. "Menurut penyelidikan aku, tempat ini di sini adalah lokasi paling terpencil di peternakan ayam. Kamu harus menjaga tempat ini dengan cermat. Tapi lihat, aku sudah lama di sini sebelum kalian muncul." Semakin Bai Xiaon bicara, semakin marah dia.
Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Bagaimana kalian berharap bisa menangkap pencuri seperti ini, ya? Berdasarkan pengalaman aku menangkap pencuri, jika spekulasi aku benar, maka ini adalah lokasi di mana sebagian besar ayam diambil. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, para murid peternakan ayam mulai gemetar ke dalam. Sambil bertukar pandang, mereka melihat keterkejutan di mata masing-masing. Berdasarkan informasi yang mereka miliki, ini memang lokasi di mana mereka kehilangan sebagian besar ayam. Sebenarnya, itulah alasan mengapa mereka memutuskan untuk berjaga di sini. Bai Xiaon telah memukul paku di kepala, menyebabkan seluruh kelompok menatapnya dengan kekaguman yang meningkat. Bahkan murid yang paling mencurigakan darinya sekarang merasa bahwa dia salah. Pertama dia berpikir tentang bagaimana Bai Xiaon telah mengorbankan waktu kultivasinya untuk menangkap si pencuri. Dan kemudian dia ingat betapa antusias dan terikat tugasnya dia tampak sebelumnya pada hari itu. Akhirnya, murid itu menghela napas dalam-dalam, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Junior berat terbaik, tolong jangan terlalu tersinggung dengan apa yang aku katakan sebelumnya. Terima kasih banyak atas pengorbanan kamu. Kami akan segera memperbaiki tempat ini, dan pasti akan meningkatkan penjaga di area ini. Semua orang menggenggam tangan juga, memikirkan betapa jarangnya menemukan seseorang yang sama bersemangatnya dengan Bai Xiaon. Dia jelas berusaha untuk membantu mereka, dan itu membuat mereka lebih menyesal atas impulsif mereka sebelumnya. Bai Xiaon menghela nafas, lalu dengan sungguh-sungguh menawarkan mereka beberapa saran sebelum berbalik untuk pergi. Ketika dia berjalan pergi, 8 murid sekali lagi menggenggam tangan dan membungkuk, benar-benar tersentuh oleh apa yang baru saja dia lakukan. Junior Brother Bai adalah pria yang baik. Begitu Bai Xiaon tidak terlihat, angin dingin menyapu punggungnya, dan dia menyadari bahwa dia berkeringat deras dari seberapa dekat panggilan itu. Namun, perutnya masih menggerutu, jadi dia memutuskan untuk pergi ke dua peternakan ayam lainnya untuk melihat apakah masih ada kesempatan untuk bergerak. Dia berjalan menyusuri jalan setapak gunung, memandang sekeliling dengan hati-hati saat dia berjalan untuk memastikan dia tidak diikuti. Ekspresinya sangat serius ketika dia memikirkan bagaimana cara mencuri seekor ayam dari peternakan ayam berikutnya. Saat angin bertiup, itu mengempaskan pita sutra yang diikatkan di lengannya. Sementara itu, di udara malam yang gelap, seorang wanita berdiri di atas sutra terbang biru, benar-benar tidak dapat terdeteksi oleh semua orang di bawah ketika dia memeriksa situasi di bagian Fragrant Cloud Peak ini. Tiba-tiba, ekspresinya berkedip ketika dia melihat Bai Xiaon berjalan, melihat sekeliling dengan waspada. Matanya berangsur-angsur mulai bersinar dengan pujian. Saudara junior kecil ini benar-benar mengambil tanggung jawabnya dengan serius. Tentu saja, wanita itu adalah Yao Xinqi, yang telah memeriksa daerah tersebut. Sebelumnya, ada banyak murid yang berpatroli, tetapi ketika malam semakin larut, kebanyakan dari mereka kembali berlatih kultivasi. Bai Xiaon adalah satu-satunya yang keluar dan berusaha menangkap pencuri itu. Dengan dia di sekitar, pencuri ayam pasti harus memerintah. Yao Xinqi memalingkan muka dan kemudian kembali ke Gua Immortal, merasa jauh lebih baik tentang situasinya. 2 jam kemudian, Bai Xiaon berputar kembali ke kediaman halamannya. Begitu masuk, dia menampar tasnya untuk menghasilkan 2 ayam roh ekor. Sambil terkekeh pada dirinya sendiri, ia memetiknya dan melemparkannya ke dalam wajan. Segera setelah itu, aroma harum memenuhi udara, menyebabkannya mengeluarkan air liur. Kemudian, dia bahkan tidak menunggu mereka menjadi dingin sebelum menyerangnya dengan rakus. Akhirnya, dia bersendawa, menepuk-nepuk perutnya, dan kemudian berbaring, tampak begitu puas sehingga dia hampir tampak mabuk. Sebulan lagi berlalu, pada saat itu Bai Xiaon dengan hati-hati keluar pada malam hari, tampak sangat serius saat ia muncul secara acak untuk memeriksa berbagai peternakan ayam. Meski begitu, ayam-ayam itu tetap hilang. Mereka tampaknya menghilang tanpa jejak, yang merupakan misteri yang dalam. Para murid peternakan ayam semakin merasa seolah-olah mereka kehilangan muka. Dipenuhi dengan semangat, mereka terus bersumpah untuk tidak menyerah sampai pencuri ayam di penjara. Bai Xiaon tampaknya mengambil hal-hal yang lebih serius daripada mereka. Dia benar-benar mengabdi untuk mempertahankan peternakan ayam, seolah-olah dia bahkan tidak mau beristirahat sampai pencuri itu ditangkap. Bahkan ada satu kesempatan di mana dia berjaga di satu peternakan ayam selama 4 hari 4 malam. Kerja keras yang dilakukan tampaknya memberi banyak tekanan pada pencuri ayam, dan tingkat pencurian tampaknya telah berkurang. Namun, pencuri itu tidak hilang sama sekali. Akhirnya, hampir separuh dari ayam ekor roh di Fragrant Cloud Peak sekarang hilang, dan yang tertinggal kebanyakan remaja. Pada akhirnya, bahkan para murid peternakan ayam mulai mencaci maki diri mereka sendiri, dan tidak bisa menahan nafas secara emosional. Mereka berpendapat bahwa jika seluruh gugus tugas pencuri ayam sama teliti dengan junior berat terbaik, maka pencuri ayam pasti sudah tertangkap. Yao Xinqi menjadi sangat cemas.
Suatu sore ketika Bai Xiaon sedang duduk bersila di salah satu peternakan ayam, melihat sekeliling dengan waspada, sutra terbang biru turun dari atas. Di atasnya adalah Yao Xinqi. Setelah melihat siapa itu, Bai Xiaon dengan apik berseru, "Ya tetua Yao." Ketika mata indah Yao Xinqi jatuh pada Bai Xiaon, dia tersenyum dan berkata, "Ih, kerja keras. Aku mengerti, Junior Brother Bai." Segera, murid-murid lain di daerah itu bergegas, berkerumun di sekitar Yao Xinqi dan juga Bai Xiaon. "Bapak dan Ibu, aku mengucapkan terima kasih yang mendalam atas bantuan kamu baru-baru ini," katanya lembut. "Aku benar-benar bersyukur. Namun, pencuri ayam itu masih kurang ajar seperti sebelumnya. Oleh karena itu, aku akan bergabung dengan kamu untuk berjaga-jaga." Setelah melihat sekeliling pada kelompok itu, dia sedikit mengernyit dan melanjutkan, "Ya, aku bertanya-tanya apakah mungkin pencuri ayam itu memiliki koneksi dengan tuan aku. Kalau tidak, bukankah dia akan mencuri spirit tail chicken dari puncak gunung lainnya juga? Sebaliknya, ia sepertinya hanya menargetkan ayam tuanku." Ketika Bai Xiaon mendengar itu, matanya mulai bersinar terang, dan dia hampir menampar pahanya. Apa yang dikatakan Yao Xinqi sangat masuk akal, dan ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Violet Cauldron Peak. Perlahan-lahan, matanya menyipit untuk menutupi kilatan lebat di sana. Sekarang Yao Xinqi telah menunjukkan dirinya, banyak pengagumnya juga mulai berduyun-duyun ke daerah tersebut. Segera, banyak orang berkumpul di peternakan Spirit Tail Chicken di Fragrant Cloud Peak. Pencuri ayam itu sekarang tidak mampu melakukan apapun, dan pada hari-hari berikutnya, tidak ada satupun ayam ekor roh yang hilang. Meski begitu, pencuri ayam misterius dan tak terduga itu sudah benar-benar terkenal. Faktanya, banyak orang telah memanggilnya dengan sebutan ayam pencuri ayam. Dia telah menyebabkan kegemparan di antara para murid sehingga dia dianggap berdiri di samping pemilik kura-kura kecil sebagai salah satu tokoh paling misterius di Fragrant Cloud Peak. Bahkan para murid sekte luar di puncak Green Crest dan Violet Cauldron Peak pernah mendengar tentangnya. Sekarang setelah pencuri ayam itu menghilang, Yao Xinqi merasa jauh lebih baik. Meskipun dia tidak pernah ditangkap, ketika dia berpikir tentang seberapa keras Bai Xiaon telah bekerja selama sebulan terakhir atau lebih, dia akhirnya menghadiahinya dengan liontin batu giok sebagai bentuk dorongan. Ketika masalah akhirnya berakhir, kesungguhan dan pengabdian Bai Xiaon telah menyebabkan beberapa murid sekte-sekte luar untuk memperhatikan betapa murni, menawan, dan berdedikasi dia. Chapter 24. Bai Xiaon duduk di halamannya di Fragrant Cloud Peak, melihat liontin batu giok yang ada di tangannya. Setelah mengaktifkannya dengan energi spiritual, liontin itu mulai bersinar dengan cahaya hijau lembut yang mengelilingi tubuhnya. Selanjutnya, dia melakukan gerakan mantera dengan tangan kirinya, menyebabkan pedang kayunya muncul. Itu berputar di udara dan kemudian menembak kembali ke Bai Xiaon. Namun, segera setelah menghantam lampu hijau, seolah-olah itu tiba-tiba menabrak sepetak air, menyebabkannya melambat secara signifikan. "Harta yang sangat berharga," gumamnya, meletakkan pedang kayu itu dan memegang liontin batu giok di tangannya, merasa sedikit malu. "Ah well, itu tidak masalah. Li Qinghu adalah Tuan Yao Xinqi, tapi dia juga mentor aku. Bahkan, mengingat hubungan kami, aku mungkin harus memanggilnya paman." Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaon menyingkirkan liontin batu giok, lalu berdiri dan meregangkan tubuh dengan malas. Setelah makan lebih dari setengah ayam Li Qinghu, teknik hidup abadinya yang abadi mengalami kemajuan pesat. Sekarang lebih dari 70% lengkap. Tentu saja, roh ekor ayam mengisi energi vitalnya, bukan energi spiritualnya. Namun, meskipun basis budidayanya masih pada tingkat keempat Qi kondensasi, itu telah membuat beberapa kemajuan, dan lebih halus dari sebelumnya. Dia mengubur semua tulang ayam di tanah roh, yang sekarang dipenuhi dengan begitu banyak energi spiritual yang berbatasan dengan konyol. Adapun spirit winter bambonya, sekarang tingginya lebih dari 2 meter, dan tidak lagi hijau zamrud murni. Titik-titik gelap sudah mulai muncul di dalam hijau. Yang paling penting dari semuanya adalah ekor roh, yang bisa menghasilkan api 3 warna. Bai Xiaon telah mengumpulkan mereka, dan sekarang memiliki beberapa ratus. Setiap kali dia memikirkan api 3 warna yang dapat dihasilkan oleh roh ekor, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. "Aku tidak terburu-buru dengan basis kultivasi aku. Selama aku bisa mendapatkan pil obat yang cukup, aku bisa melakukan peningkatan roh 3 kali lipat dan maju dengan kecepatan terbang. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah membuat beberapa kemajuan dengan kulit tanpa kematian aku." Hampir segera setelah pikiran itu memasuki pikirannya, perut Bai Xiaon mulai menggerutu. Awalnya dia melihat ke arah peternakan ayam Fragrant Cloud Peak, tapi kemudian dia berbalik ke arah Violet Cauldron Peak. "Kakak sulung ada di puncak Violet Cauldron. Aku bertanya-tanya bagaimana dia lakukan akhir-akhir ini."
Berpikir tentang semua hal yang telah terjadi di oven, dia berlari keluar dari halamannya, menuruni gunung, dan menuju puncak Violet Cauldron. Dari 3 gunung di tepi selatan Spirit Stream Sect, Green Crest Peak fokus pada pedang, Fragrant Cloud Peak berkonsentrasi pada pengobatan roh, dan Violet Cauldron Peak unggul dalam teknik magis dan peningkatan semangat. Selain itu, teknik paling mendasar di tepi selatan, Violet Key Cauldron Control Art, sebenarnya berasal dari Violet Cauldron Peak. Bai Xiaon berjalan di sepanjang jalan menuju Violet Cauldron Peak, dan pada saat dia sampai di sana, malam telah tiba. Dia menatap gunung, yang diliputi awan dan kabut. Jauh tinggi di udara, dia nyaris tidak bisa melihat bayangan kecil melayang-layang dalam cahaya prismatik. Dia menghela nafas. Aku ingin tahu kapan aku bisa mendapatkan semacam harta karun terbang, dan kemudian melakukan sesuatu seperti itu. Lalu duniaku akan benar-benar terbuka, dan aku akan benar-benar berada di jalan menuju hidup selamanya. Mata bersinar dengan antisipasi, ia mulai naik Violet Cauldron Peak. Meskipun ia bukan murid puncak Wali Violet, sebagai murid sekte luar, ia memenuhi syarat untuk pergi ke salah satu dari berbagai gunung. Saat dia berjalan, dia bertanya kepada beberapa orang tentang di mana Zhang Dahai tinggal. Berkat sikapnya yang menawan, dia segera mendapat jawaban, dan dengan cepat bergegas ke arah yang ditunjukkan. Kediaman Big Fatty Zhang terletak di bagian gunung yang berbeda dibandingkan dengan lokasi Bai Xiaon di Fragrant Cloud Peak. Itu di sisi gunung yang cerah, di mana ada energi spiritual yang lebih kuat. Tidak banyak tempat tinggal di sini, mereka ditaburi seperti bintang di langit malam, tampaknya dalam beberapa pola yang ditentukan. Meskipun hari sudah malam, dan cahayanya tidak terlalu jernih, masih mungkin untuk melihat kabut yang berputar-putar dan tanaman roh yang berlimpah, yang semuanya memberi tempat itu perasaan surgawi. Mengambil napas dalam-dalam, Bai Xiaon melihat sekeliling dengan iri. Kakak sulung benar-benar memiliki koneksi di sekte. Aku tidak percaya dia mendapat tempat seperti ini. Itu jauh lebih baik daripada milikku. Hanya perlu sedikit mencari untuk menemukan tempat tinggal Big Fatty Zhang. Halaman itu penuh dengan rumput liar, seolah-olah tidak ada yang merawatnya sejak lama. Bai Xiaon ternganga kaget, lalu mengetuk gerbang utama. Namun, tidak ada jawaban. Apakah aku di tempat yang salah? Pikirnya. Bahkan ketika dia berdiri di sana, kaget, pintu depan bangunan di dalam halaman perlahan berderi terbuka, dan sesosok kurus muncul, memegang pedang terbang di tangan kanannya. Cahaya perak redup berkedip di sekitar tangan kirinya saat dia berjalan dengan susah payah. Terlihat kelelahan, lalu dengan lesu berkata, siapa itu?" Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulut pria itu, dia tiba-tiba melihat Bai Xiaon berdiri di sana di seberang halaman, dan sebuah getaran melandanya. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, hampir seolah-olah dia baru saja melihat seorang kerabat darah. Tiba-tiba, dia terbang ke depan, mendorong gerbang utama terbuka, dan kemudian berdiri di sana menatap Bai Xiaon. Kemudian dia tertawa keras dan berkata, saudara junior ke-9. Siapa kamu?" Bai Xiaon menjawab, mundur, matanya membelalak. Meskipun orang ini tampaknya akrab karena suatu alasan, Bai Xiaon tidak bisa mengidentifikasi dia sama sekali. Dia memiliki fitur rata-rata, dan sangat kurus. Meskipun dia tidak bisa digambarkan sebagai hanya kulit dan tulang, dia hampir sampai pada titik itu. Matanya bersinar dengan kuat, namun masih tenggelam. Dari riak-riak basis kultivasinya, ia tampaknya berada di lingkaran besar dari tingkat keempat Qi kondensasi. Ketika pemuda kurus melihat ekspresi Bai Xiaon, dia sepertinya akan mulai menangis. "Lemak ke-9, ini aku, lemak besar," katanya. Wajah dipenuhi dengan kesedihan yang hebat, ia melanjutkan dengan berkata, "Enin Fati, kamu tidak tahu seberapa besar penderitaan aku selama setahun terakhir. Tuanku sangat menuntut." Segera setelah aku tiba di sini, dia mengatakan kepada aku bahwa dia tidak suka lemak, dan aku harus kelaparan selama setengah tahun. Setengah tahun? Lemak ke-9. Tahukah kamu seperti apa rupa aku setelah setengah tahun? Butuh aku selamanya hanya untuk mendapatkan berat badan sebanyak ini kembali. Pemuda kurus ini tidak lain adalah Big Fatty Zhang, yang sekarang berdiri di sana menangis. Bai Xiaon memandangnya dengan hati-hati. Setelah mendengar ceritanya, dan memastikan bahwa dia benar-benar adalah kakak laki-lakinya, rahang Bai Xiaon terjatuh. Abang tertua yang dia ingat, dan orang yang berdiri di depannya ini, tampak seperti dua orang yang sama sekali berbeda. "Apakah ada dendam antara kamu dan tuanmu?" Bai Xiaon bertanya dengan penuh simpati. "Bajingan tua itu." "Aku." Big Fatty Zhang mengatakan beberapa patah kata, tetapi kemudian menggigil dan tidak berani melanjutkan. Menarik Bai Xiaon ke halamannya, dia berkata, "Saudara junior ke-9, aku merindukan oven."
Tidak ada yang bisa bertahan di tempat seperti ini. Aku tidak pernah merasa kenyang sepanjang waktu aku di sini. Plus tidak ada cara bagi aku untuk menghasilkan uang. Ah, aku sangat lapar. Dia kemudian melanjutkan untuk memberitahu Bai Xiaon semua yang telah terjadi padanya sejak dia tiba. Ketika Bai Xiaon mendengarkan kisah pahit itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa keputusannya untuk mulai mencuri ayam jelas merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Dia melihat tubuh Big Fatty Zhang yang kurus, lalu menghela nafas dan menepuk pundaknya yang kurus. Karena kamu dalam masalah, tetua brother, maka junior brother secara alami akan membantu. Tunggu saja di sini selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Aku akan segera kembali. Zhang Fati besar ternganga kaget ketika Bai Xiaon berbalik dan meninggalkan halaman. Dalam perjalanannya ke atas gunung, Bai Xiaon telah mencatat di mana peternakan ayam ekor roh Violet Cauldron Peak berada. Mengambil keuntungan dari kegelapan malam, dia tiba-tiba menghilang. Fati besar Zhang tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau petunjuk apapun yang mungkin dilakukan Bai Xiaon. Dia menunggu di sana di gerbang depannya untuk waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Setelah itu Bai Xiaon kembali, membawa ayam ekor roh di masing-masing tangannya. Ketika Big Fatty Zhang melihat roh ekor ayam, matanya melebar. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Bai Xiaon mendorongnya ke halaman. Mengabaikan Zhang berlemak besar, Bai Xiaon dengan ahli menghasilkan wajan, merebus air, memetik ayam dan melemparkannya. Dengan itu, dia membersihkan lengan bajunya, mengangkat dagunya dan menatap Big Fatty Zhang. Zhang Fati besar terengah-engah, dan matanya lebar. Dia menunjuk ayam di wajan, dan kemudian kembali ke Bai Xiaon, dan ekspresi tidak percaya merayap di wajahnya. Kakakmu, jangan bilang padaku bahwa kamu adalah pencuri ayam dari puncak awan wangi. Bai Xiaon terkekeh. Kemudian, seolah-olah dia sangat akrab dengan proses itu, meletakkan tangannya ke atas wajan dan mengirimkan energi spiritual untuk memastikan bahwa daging ayam itu sangat empuk. Segera, aroma harum menguar. Bai Xiaon mengulurkan tangan, menarik kaki ayam, dan kemudian menyerahkannya kepada Big Fatty Zhang. Makan, katanya, meniru cara Big Fatty Zhang mengembalikan jamur ajaib ketika dia pertama kali bergabung dengan oven. Zhang Fati besar menelan beberapa kali saat dia menatap kaki ayam. Akhirnya, dia mengambilnya dan mengambilnya. Sejak saat itu, Bai Xiaon tidak perlu mengatakan apapun. Zhang Fati besar terbang ke wajan dan hampir mencelupkan wajahnya ke dalam. Kedua ayam dengan cepat dikonsumsi sampai ke tulang, kecuali bahwa dia tidak bisa berhenti di sana. Suara bergerak bisa terdengar saat dia menjatuhkannya juga. Akhirnya, dia memukul perutnya, dan berbaring, tanpa hampir mabuk dengan perasaan puas. Lalu dia dan Bai Xiaon bertukar pandang dan mulai tertawa. Nin Fati, kamu luar biasa, katanya, tampak sangat bangga. Kamu benar-benar memperhatikan kembali di oven. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa Vian pencuri ayam yang terkenal dari Fragrant Cloud Peak akan berubah menjadi saudara aku. Berkultivasi secara bawaan adalah hal yang menantang surga. Sebagai pembudidaya, itu wajar untuk bersaing dengan surga, dan berkelahi dengan laki-laki. Kamu harus mengandalkan diri sendiri. Apa yang diperhitungkan beberapa ayam ekor roh? Bai Xiaon melambaikan tangannya, tetapi tidak bisa menyembunyikan betapa senangnya dia dengan dirinya sendiri. Dia telah merahasiakan identitasnya sejak lama, bisa membagikannya, dan kemudian melihat raut wajah Big Fatty Zhang, membuatnya merasa luar biasa. Kasihan sebenarnya adalah bahwa aku sudah makan begitu banyak ayam ekor roh di puncak awan harum sehingga hanya anak ayam yang tersisa. Mereka tidak terasa enak, kalau tidak aku akan mengundang kamu untuk tinggal bersama aku di sana, dan kita bisa makan kenyang setiap hari. Kamu pasti akan mendapatkan semua berat badan kamu kembali. Bai Xiaon menghela nafas. Ketika Big Fatty Zhang mendengar itu, matanya bersinar, dan dia segera merangkak berdiri. Violet Cauldron Peak juga memilikinya. Wajah-wajah gunung, barat, selatan, dan utara semuanya demikian. Mereka dijaga oleh 2 shift sehari, masing-masing shift dijaga oleh 7 murid. Zhang Fati besar kemudian menjelaskan lebih lanjut. Ketika dia selesai, dia menemukan Bai Xiaon menatapnya dengan ekspresi aneh. Zhang Fati besar berdeham dan berkata, setelah aku mendengar tentang ayam pencuri ayam, aku memutuskan untuk mencoba melakukan hal yang sama dengannya. Sayangnya, ayam-ayam itu terlalu sulit untuk dicuri. Begitu kamu mendekat, mereka mulai membuat kebisingan. Bukan saja aku bahkan tidak mendekati mencuri seekor ayam, aku hampir tertangkap. Fatty Zhang besar tampak agak malu dengan semua ini. Bai Xiaon tertawa, lalu mendekat ke Big Fatty Zhang dan mulai membisikkan sesuatu. Perlahan-lahan, mata Big Fatty Zhang mulai bersinar lebih terang dan lebih terang, dan dia bahkan terengah-engah. Kemudian Bai Xiaon mengeluarkan jangkrik bambu,
Dan setelah beberapa saat senyum lebar menutupi wajah mereka dan mereka mulai tertawa. Segera, tawa terdengar dari dalam halaman, dan itu terdengar menakutkan. Sejak hari itu, Bai Xiaon mulai mengunjungi Big Fatty Zhang lebih sering, dan secara bertahap, ayam ekor roh dari Violet Cauldron Peak mulai hilang. Setiap malam, dua bandit ayam hebat menyerang. Satu mencuri, yang lain berjaga-jaga. Segera, murid-murid Violet Cauldron Peak dalam kegemparan, dan semua orang mendiskusikan masalah ini. Apakah kamu mendengar? Si pencuri ayam dari Fragrant Cloud Peak telah mengarahkan perhatiannya pada Violet Cauldron Peak. Aku benar-benar melihat itu terjadi. Si pencuri ayam bukanlah orang, itu adalah tim yang terdiri dari dua orang. Ketika berita itu kembali ke Fragrant Cloud Peak, para murid sekte luar sana semua mengambil napas dalam-dalam dan memandang simpati ke arah Violet Cauldron Peak. Jadi si pencuri ayam telah belajar untuk menjadi seimbang. Dia akhirnya tidak mencuri ayam dari Fragrant Cloud Peak kami. Chapter 25. Sampai pada titik itu, sebulan kemudian, desas-desus itu terbang seperti orang gila. Bahkan Su Meixiang, penguasa puncak Violet Cauldron Peak, yang tak lain tak bukan adalah lelaki tua jangkung yang disebutkan Big Zhang, menangkap angin dari apa yang terjadi. Bai Xiaon dan Big Fatty Zhang tidak punya pilihan selain menghentikan kegiatan mereka. Setelah mendiskusikan masalah ini bersama-sama, mereka memutuskan untuk pergi menyelamatkan Ted Girlihei. Karena itu, mereka berdua pergi ke Green Crest Peak. Ketiga Girlihei sedikit lebih kurus, tetapi tidak mencolok. Namun, dia sekarang memancarkan udara yang agak menggoda, yang membuat Bai Xiaon dan Big Fatty Zhang hampir tidak bisa berkata apa-apa. Mereka bahkan nyaris tidak mengenalinya. Wajahnya yang sebelumnya berkabut bahkan tampak agak elegan. Orang bisa dengan mudah membayangkan bagaimana, jika dia terus menurunkan berat badan, dia akhirnya akan berubah menjadi kecantikan sejati. Namun, begitu dia mendengar tentang roh ekor ayam, di sini mata mulai bersinar. Sejak saat itu, ayam ekor roh di puncak Green Crest mulai hilang. Pada saat ini, perampok pencuri ayam benar-benar terkenal di tepi selatan. Itu hampir mustahil untuk menemukan murid sekte luar yang belum pernah mendengar tentang dia, dan bahkan para pelayan tahu nama itu. Tak lama, para sesepuh mencatat masalah ini. Meskipun Vian pencuri ayam akhirnya lenyap tanpa jejak, tidak pernah muncul lagi, Kurt Girlihei dan Big Fatty Zhang keduanya tampak mendapatkan kembali banyak berat. Meskipun mereka tidak mengesankan seperti sebelumnya, mereka masih jauh lebih kuat. Adapun Bai Xiaon, dia akhirnya menyelesaikan 81 siklus, akhirnya memuaskan rasa lapar. Pada saat itulah mereka bertiga menyerah mencuri ayam. Meskipun 81 siklus teknik abadi hidup selamanya tidak pernah dilakukan secara berturut-turut, tetapi agak meningkat seiring waktu, hasilnya benar-benar sama. Pada suatu hari tertentu, Bai Xiaon duduk di halamannya di Fragrant Cloud Peak, ekspresinya serius. Kulitnya memancarkan pulsa berwarna besi, dan bahkan bersinar dengan cahaya hitam yang berkedip-kedip. Aura luar biasa terpancar darinya, membuatnya tampak liar dan liar. Dia telah mengalami 81 hari rasa sakit, dan kemudian 81 hari kelaparan. Kombinasi itu berubah menjadi kekuatan mengejutkan yang meletus di dalam Bai Xiaon, berulang-ulang. Setiap letusan dipenuhi dengan energi vital yang tak terbatas, yang kemudian mengalir ke kulit Bai Xiaon, menyebabkannya menjadi semakin berwarna besi. Cahaya hitam tumbuh lebih menyilaukan, dan ketangguhan kulitnya meningkat secara eksponensial. Akhirnya, mencapai titik bahwa jika seseorang kebetulan melihat dia berdiri di sana, mereka akan berpikir bahwa mereka sedang melihat patung besi, dan bukan manusia yang berdaging dan berdarah. Pikirannya terguncang saat semburan energi berlanjut. Setelah ke-19 kalinya, ia menyadari bahwa mereka tidak melambat sama sekali, tetapi sebenarnya semakin meningkat intensitasnya. Bai Xiaon tidak menggerakkan otot, dan bahkan tampaknya tidak bernafas. Namun, jika kamu mencermati, kamu akan melihat bahwa semua pori-pori di tubuhnya melebar saat ia diam-diam menyerap energi surga dan bumi di daerah itu. Setelah 81 letusan, kulit kematian aku akan mencapai tahap awal penyelesaian, dan aku akan berada di tahap kulit besi. Mnemonik teknik hidup abadi selamanya melayang di pikiran Bai Xiaon, dan ekspresi yang tegas dan teguh bisa terlihat di wajahnya. Semua kerja kerasnya selama setahun terakhir, termasuk menanggung semua rasa sakit dan kelaparan, semuanya telah untuk saat ini. Gemuruh. Energi vital di dalam dirinya meletus sekali lagi, dan warna besi kulitnya semakin dalam. Setiap kali energi vital mengalir ke daging kulitnya, seolah-olah itu sedang marah oleh pemogokan ribuan palu tempa. Pada saat ini, ia berdenyut dengan energi, seperti senjata ilahi dalam proses penempaan. Rumble. 28 kali. 30 kali. 40 kali.
48 kali. Waktu berlalu. 3 hari kemudian, Bai Xiaon tetap berada di tempat yang sama persis. Meskipun tidak ada pengamat yang bisa mendengar apapun, baginya, itu terdengar seperti guntur yang tak berujung menggema di telinganya. Namun, pada titik inilah energi vital dalam dirinya meletus untuk ke-49 kalinya. Tiba-tiba, kekuatannya berlipat ganda, dan getaran mengaliri dirinya. Pada saat yang sama, retakan kecil mulai muncul di kulitnya, seolah-olah itu tidak tahan lagi. Meskipun retakan sedikit, segera setelah muncul, hati Bai Xiaon tenggelam. Jadi, tanda-tanda kematian yang akan datang akhirnya muncul. Bai Xiaon mengerutkan kening. Pengantar teknik hidup abadi-abadi menyebutkan celah-celah seperti ini. Selama proses mencapai tahap awal kesuksesan, mereka dijamin akan muncul. Berapa lama masing-masing individu dapat bertahan tergantung pada kemauan mereka, dan pada akhirnya akan menentukan kualitas kulit kematian yang akan datang. Bahkan jika kamu tidak bertahan lama sekali, kamu masih bisa berhasil mengolah kulit kematian. Namun, kualitasnya secara alami akan gagal sempurna. Jika kamu bisa bertahan melalui semua letusan energi vital, maka kamu bisa mencapai kondisi sempurna tanpa cacat. Mata Bai Xiaon berkilau dengan tekad sejenak sebelum dia menutupnya sekali lagi. Ledakan gemuruh terus meletus di dalam dirinya. 50 kali. 60 kali. 70 kali. Tanpa diduga, satu nafas membutuhkan waktu 5 hari penuh, dan selama itu ia bertahan melewati 70 tahun. Retakan yang menutupi dirinya sangat banyak sehingga kulitnya hampir tampak seperti kura-kura. Di banyak tempat, retakan telah bergabung bersama, membuatnya menyerupai vas bunga pecah yang telah disatukan kembali. Dia tampak seperti dia mungkin hancur setiap saat. Hanya 7 kali lagi. Pikirnya, matanya benar-benar merah. Terengah-engah, dia mengepalkan rahangnya, dan gurat kepribadiannya melonjak ke kehidupan. 74 kali. 77 kali. 79 kali. Bai Xiaon melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Meskipun itu tidak terlalu keras, lebih seperti dengusan yang teredam. Tubuhnya bergetar ketika dia mengalami letusan lagi, mencapai total 80. Energi vital mengalir ke kulitnya yang, meskipun ditutupi dengan retakan, seperti besi, siapapun yang melihatnya pasti akan terkejut. Yang terakhir, katanya, ketika ledakan terakhir dari energi vital melonjak, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menghancurkannya ke tanah. Ledakan terdengar, dan sebuah kawah besar muncul. Ledakan terakhir energi vital meletus saat semuanya mencapai kesimpulan. Jumlah energi vital yang tak berujung mengalir ke kulitnya, menyebabkan retakan segera menghilang, membuatnya tampak ramping dan halus. Cahaya hitam menghilang, dan dia tampak sama adil dan murni seperti sebelumnya. Namun, sekarang kulitnya jauh lebih keras daripada kulit biasa, meskipun tidak ada yang bisa mengatakan itu dengan melihatnya. Bai Xiaon berdiri di sana terengah-engah sejenak sebelum menatap kawah yang baru saja diledakkannya ke tanah. Kemudian dia melihat kulitnya, dan ekspresinya menjadi cerah. Akhirnya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan pedang kayunya terbang keluar, yang kemudian berubah menjadi sinar hitam yang menebas lengan bawahnya. Begitu memukul, dentang logam terdengar, dan pedang kayu tiba-tiba terbang mundur. Sedangkan untuk lengannya, rasanya hampir seperti nyamuk menggigitnya. Ketika ia memeriksa titik tumbukan, kulitnya tidak terluka sama sekali. Kulit yang tidak mati. Serunya, tidak bisa menahan kegembiraannya. Harus dinyatakan bahwa pedang kayunya bukanlah benda ajaib biasa, itu telah menerima peningkatan roh 2 kali lipat. Meskipun terbuat dari bahan biasa, karena peningkatan semangat, itu bisa dianggap sebagai benda ajaib yang pantas dipilih. Meskipun begitu, meskipun demikian, itu tidak menyakitinya sama sekali. Bai Xiaon tiba-tiba berkedip bergerak, menembak ke depan. Suara mendengung bisa terdengar saat dia tiba-tiba muncul lebih dari 30 meter jauhnya. Dia sekarang bisa bergerak beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, membuat dia sangat senang. Adapun kekuatan yang bisa dia lepaskan, hanya melihat kawah di tanah mengungkapkan bahwa itu juga berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, ini hanyalah tahap awal dari kesuksesan Unding Skin. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa ia telah sepenuhnya membuang tubuh fana, ia jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan kekuatan pertahanan seperti ini, pikirnya, Bai Xiaon akan jauh lebih aman di jalannya untuk hidup selamanya. Bai Xiaon sangat senang dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, dia memeriksa basis kultivasinya dan melihat bahwa dia juga telah membuat sedikit kemajuan dalam aspek itu juga. Dia sekarang berada di lingkaran besar tingkat keempat Qi kondensasi. Selain itu bukan lingkaran besar yang biasa.
Karena bagaimana energi spiritual telah dikompresi di dalam dirinya, kualitasnya jauh melebihi dibandingkan dengan seorang pembudidaya biasa dari tahap yang sama seperti dirinya. Merasa sangat puas, dia melaju beberapa putaran di sekitar halaman, lalu tiba-tiba berhenti, matanya bersinar. Mengangkat tangan kanannya di depannya, dia mengacungkan ibu jari dan telunjuknya dalam bentuk huruf U. Kemudian dia menjepit mereka bersama-sama, menyebabkan cahaya hitam muncul pada mereka. Meskipun tidak ada yang terjadi, suara retak bisa terdengar di udara di depannya. Dengan mata melebar, dia berbalik dan berlari ke batu di dekatnya, di mana dia sekali lagi menyebabkan cahaya hitam berkedip dari dua jarinya. Begitu dia mencubit jari-jarinya, suara retak bisa terdengar saat batu itu meledak seperti sepotong tahu. Dia berkedip bergerak lagi, muncul di sebelah spirit winter bambu, yang sekarang lebih dari 9 meter. Setelah mengidentifikasi batang bambu terberat, ia menjepit jari-jarinya. Ledakan bisa terdengar ketika bambu hancur. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan tenggelam ke tanah, di mana dia melihat ke bawah pada kedua jarinya, dan cahaya hitam yang perlahan memudar dari mereka. Setelah sedikit waktu berlalu, dia menghela nafas panjang. Jadi, itu pegangan penghancur tenggorokan, ya? Gumamnya pelan. Itu adalah salah satu sihir rahasia teknik hidup abadi yang tidak mati, sesuatu yang hanya bisa dilepaskan setelah mencapai tahap pertama kesuksesan awal. Seharusnya, itu bisa menggandakan kekuatan seseorang, dan tidak bisa dilawan. Baru saja, Bai Xiaon hanya menggunakan sekitar 50% dari kekuatan penuhnya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuat dan mengerikannya sihir rahasia itu jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Dari apa yang Bai Xiaon tahu, sihir rahasia seperti itu harus digunakan untuk membunuh orang. Setelah berpikir hening sesaat, ia sampai pada kesimpulan bahwa meskipun itu brutal, ia masih perlu mempraktikannya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, ia mulai berjalan bolak-balik di halaman rumahnya, menyebabkan cahaya berkedip hitam dan suara retak bergema. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiaon tidak pernah meninggalkan halamannya. Dia tinggal di sana berlatih sepanjang waktu. Secara alami, dia tidak punya cara untuk mengetahui bahwa setelah berbulan-bulan berada di luar, Li Qingho akhirnya kembali ke Spirit Stream Sect, dan saat ini terbang di udara di atas seberkas cahaya hijau, langsung menuju ke puncak Fragrant Cloud. Setelah dia mendarat, dan sebelum dia bahkan bisa beristirahat, dua sinar cahaya ditembakkan dari Green Crest Peak dan Violet Cauldron Peak dan menuju ke arahnya. Segera, dia bisa melihat sosok seorang lelaki tua di salah satu sorotan cahaya. Dia tampak seperti pedang yang tajam dan terhunus, dan memancarkan tekanan unik dari seorang kultivator yayasan pendirian. Di seberkas cahaya lain adalah wanita anggun. Dia tampak seperti kecantikan alami, indah meskipun ada ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bersama dengan pria tua itu, dia turun di puncak gunung. Keduanya adalah Peak Lords of Green Crest Peak dan Violet Cauldron Peak. Setelah tiba di Fragrant Cloud Peak, mereka melakukan diskusi pribadi dengan Li Qingho, lalu pergi. Li Qingho berdiri di puncak Fragrant Cloud Peak, menggosok pangkal hidungnya. Akhirnya, dia mengirimkan beberapa perasaan ilahi, memfokuskannya pada 3 peternakan ayam ekor roh di berbagai lokasi mereka di gunung. Ketika dia melihat bahwa satu-satunya yang tersisa adalah anak ayam, dia juga terlihat seperti dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sambil mendesah, dia melambaikan lengan bajunya dan mulai berjalan menuruni gunung. Dari arah yang diambilnya, tampaknya dia sedang menuju langsung ke kediaman halaman Bai Xiaon.